Selamat pagi anak-anak. Wah, kalian nampaknya sangat bersemangat pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu akan mempersilahkan kalian untuk berdoa agar pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, pada kesempatan ini, Ibu akan membahas tentang macam-macam perangkat keras yang ada pada komputer. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah dari kalian ada yang tidak hadir? Kayaknya hadir semua. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nia, Faradin, Reni, Ardi, Syakir, Sabrina. Wah, ternyata hadir semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Kalian harus tetap jaga kesehatan ya. Langsung saja Ibu akan masuk ke pembelajarannya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang perangkat keras yang ada pada komputer. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu perangkat keras komputer? Ya, perangkat keras komputer adalah segala perangkat yang mendukung untuk prosesnya jalan data kepada komputer tersebut, ke dalam komputer tersebut. Langsung saja, perangkat keras komputer dibagi menjadi 3 macam, yaitu perangkat untuk input, perangkat untuk output, dan perangkat untuk menyimpan. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu apa saja sih macam-macam perangkat keras komputer itu untuk perangkat inputnya? Coba, ada yang bisa menjelaskan? Untuk kalian bisa memahami perangkat tersebut, silahkan buka buku halaman 59. Baik. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang pertama terlebih dahulu, yaitu perangkat komputer input atau perangkat-perangkat yang menginput data, seperti itu. Jadi, langsung saja Ibu jelaskan dengan media yang sudah Ibu bawa, yaitu sebuah laptop yang bisa dikatakan dengan komputer juga. Nah, dari sini untuk perangkat inputnya. Untuk perangkat inputnya itu ada namanya keyboard. Ini namanya keyboard untuk memasukkan data atau dengan cara kita mengetik data tersebut agar datanya diproses dalam komputer. Yang kedua itu ada mouse. Nah, pada laptop ini dikasih tahu mouse-nya ada di sini. Dia seperti kursor digerak-gerakkan agar kita bisa menggerakkan kemana yang kita mau. Seperti itu. Apakah kalian paham? Baik, terima kasih. Ibu akan melanjutkan penjelasannya. Yang ketiga, untuk menginput data bisa dilakukan dengan webcam juga, atau sering kita sebut seperti kamera, seperti itu. Nah, di laptop ini juga terdapat kameranya seperti itu. Ada kameranya untuk menginput data atau foto yang akan kita jadikan data, seperti itu. Dan masih banyak lagi perangkat-perangkat komputer itu
yang bisa kita gunakan untuk menginput data seperti modem, scanner, dan Ibu tidak bisa menunjukkannya di sini medianya seperti apa karena itu kita dapat hanya di tempat lab komputer seperti itu. Untuk perangkat keras untuk input, apakah kalian bisa pahami? Jika ada yang bertanya, Ibu persilahkan. Baik, jika semua sudah jelas, mungkin penjelasan Ibu sangat jelas untuk kalian. Jadi, untuk selanjutnya kita akan bahas yang kedua, yaitu tentang perangkat keras, yaitu bagian outputnya, atau bukan mengeluarkan data, tapi lebih menampilkan atau mengeluarkan hasil data kita gitu. Jadi, sebelumnya Ibu akan kasih contoh. Perangkat keras output itu adalah perangkat keras yang gunanya bisa menghasilkan atau menampilkan suatu data yang telah kita proses. Seperti itu. Nah, perangkat kerasnya itu ada monitor, printer, monitor, speaker. Nah, untuk monitor seperti ini. Monitor ini kacanya atau tampilan awal pada komputer tersebut. Nah, segala sesuatu yang kita ketik di keyboard akan menghasilkan datanya di monitor ini. Dia akan menampilkan apa yang kita input ke layar monitornya. Apakah kalian sudah paham? Jika kalian tidak paham, bisa bertanya kepada Ibu. Yang kedua itu ada speaker. Nah, speaker gunanya untuk mengeluarkan suara atau misalnya kita menginput sebuah musik. Jadi dia akan bisa mengeluarkan suara pada speakernya. Speakernya ada di sini. Seperti itu. Dan yang terakhir itu ada scanner atau biasa disebut printer. Mohon maaf, printer. Jadi kita men-scanner data akan bisa diprinter datanya bisa kita printer atau kita cetak. Bagaimana? Apakah kalian paham untuk bagian yang kedua? Baik, jika kalian paham, Ibu akan lanjutkan ke pembahasan yang ketiga, yaitu perangkat keras penyimpanan atau perangkat keras yang dapat menyimpan data. Nah, langsung saja Ibu akan contohkan kepada kalian. Nah, dalam perangkat keras, semua data itu, dalam perangkat keras komputer, data yang kita input bisa kita simpan. Nah, penyimpanannya itu yang perlu kita tahu di mana dan seperti apa sih penyimpanannya itu? Seperti itu. Nah, untuk penyimpanannya, Ibu akan jelaskan. Di sini ada penyimpanan seperti disketnya, seperti itu. Jadi kayak tempat penyimpanan data bisa diambil keluar, seperti CD, seperti itu, hard disk, dan flash disk. Dan asal kalian tahu, setiap laptop mempunyai hard disknya masing-masing untuk menyimpan datanya. Apakah kalian paham sampai di sini? Baik, jika kalian sudah paham, selanjutnya untuk Ibu percaya kalian sudah paham atau tidak, kalian silahkan membentuk kelompok kecil, yaitu terdiri dari 3 orang dan dari 2 kelompok. Nah, masing-masing membuat tugas tentang fungsi dari masing-masing perangkat tersebut. Fungsi dari perangkat input itu apa, fungsi dari perangkat output itu apa, dan fungsi dari perangkat penyimpanan itu apa. Apakah kalian paham? Baik, silahkan bentuk kelompok. Ibu kasih waktu selama 5 menit.
Nah, dalam pengerjaan kelompok ini, jika kalian butuh pertanyaan atau sesuatu yang tidak kalian pahami, silahkan tanya ibu. Bagaimana? Apakah kalian mengerti? Iya, ibu persilahkan kalian bekerja sama tanpa harus bersikap rusuh atau kacau. Baik, waktunya sudah habis. Ibu akan pertanyakan masing-masing dari kelompok kalian yang tentang kalian pahami tersebut. Untuk kelompok A, dipersilahkan coba jelaskan kesimpulan dari kerjasama kalian. Untuk kelompok B, saya persilahkan. Saya persilahkan untuk memikirkan apa yang akan disampaikan kepada ibu agar nilai kalian mendapat bagus. Ya, silahkan kelompok A. Baik, terima kasih. Jadi kelompok A belum memahami tentang monitor yang ada pada komputer. Nah, Ibu akan jelaskan sekali lagi bahwa monitor itu tempat menampilkan segala sesuatu yang kita kerjakan atau data yang sudah kita input akan ditampilkan di monitor seperti itu. Apakah kelompok A paham? Baik, terima kasih. Untuk kelompok B, Ibu persilahkan memperjelaskan secara singkat kesimpulannya dari kalian kerjasama tersebut. Benar sekali, kalian dapat memecahkan suatu masalah dari kelompok kalian. Itu gunanya kalian mengerjakan sesuatu berkelompok. Benar sekali yang dikatakan kelompok B bahwa perangkat keras output digunakan untuk menampilkan segala sesuatu yang sudah kita kerjakan. Sekarang kembali lagi ke tempatnya masing-masing sebelum Ibu menutup pembelajaran. Nah, baik. Bagaimana? Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, apakah kalian mengerti? Iya, silahkan Putri. Iya, Ibu akan coba jelaskan lagi. Jadi, fungsi dari mouse itu menggerakkan atau menunjukkan suatu ketika kita melakukan penginputan data kepada komputer seperti itu. Baik, jika sudah paham, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menyimpulkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang perangkat-perangkat pada komputer. Nah, kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan adalah bahwa perangkat-perangkat komputer dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu perangkat untuk input, perangkat untuk output, dan perangkat untuk penyimpanan. Nah, selanjutnya Ibu akan memberi tugas untuk kalian sebagai evaluasi kalian tentang pembelajaran hari ini agar minggu depan kita belajar lagi lebih memahami pembelajaran yang lain. Baik. Untuk tugasnya silahkan dicatat. Yang pertama, jelaskan perbedaan perangkat komputer input, output, dan penyimpanan. Yang kedua, jelaskan masing-masing fungsi dari perangkat tersebut. Yang ketiga,
berikan contoh dari perangkat masing-masing tersebut. Baik, jika sudah dicatat, simpan bukunya dan rapikan meja dan tempat duduknya sebelum kita meninggalkan kelas ini. Baik, terima kasih. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah bersemangat dalam belajar pada pagi hari ini. Ibu harap ilmu yang kita pelajari bersama pada hari ini dapat diserap dan berguna untuk kalian. Ya, selanjutnya kita akan menutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, demikian anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan dan selamat pagi.